menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran itu pertama ada pusat lingkaran, yang kedua ada jari-jari, yang ketiga ada diameter, yang keempat ada busur, yang kelima ada tali busur. Itu merupakan bagian-bagian dari lingkaran. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lingkaran, baiklah Ibu akan bertanya kembali ya kepada kalian tentang materi yang telah Ibu sampaikan pada minggu kemarin, yaitu tentang pecahan. Coba jawab, pecahan itu ada berapa macam? Jawab. Siapa yang tahu? Ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal. Kalian mungkin lupa lagi ya. Jadi pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, dan ada pecahan desimal. Nah, dalam kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang lingkaran. Coba dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk lingkaran apa saja? Piring, apalagi? Karet gelang, jam tionding, uang koin, ban sepeda, cincin, ya, aset, ya, jam tangan. Itu merupakan contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lingkaran itu ya ada unsur-unsurnya. Di antaranya ya unsur-unsur lingkaran itu silakan kalian lihat ya. Nah, telah tadi Ibu bacakan ya tujuannya. Yang selanjutnya adalah lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya ada roda, ada kaset VCD, gitu kan? Ada apa lagi? Ada jam beker dan ada koin. Itu merupakan bentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Titik tertentu yang dimaksud di atas disebut dengan titik pusat ya. Bisa kalian lihat bahwa titik pusat ini adalah di sini ya, titik pusat ini. Titik pusat lingkaran biasanya disebut O ya. Ini adalah disebut O, ini namanya adalah titik pusat. Jika jarak AO, ini jarak AO, jarak OB, dan jarak OC, ini disebutnya apa? Ya, disebut jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran, nah dalam istilah matematikanya disebut dengan atau disingkat dengan R. Nama lainnya adalah R. Nah, selanjutnya
Nah biasanya kalau kalian ingin membuat lingkaran pada buku supaya titik pusatnya itu pas di tengah-tengah, maka harus menggunakan apa? Harus menggunakan siapa yang tahu? Jangka. Jadi harus menggunakan jangka. Supaya apa? Supaya titik pusatnya itu betul-betul ada di tengah lingkaran, ada di tengah lingkaran. Yang selanjutnya adalah ya tadi sudah jari-jari ya. Jari-jari itu tadi sudah disebutkan ini O ke A. Ini ada disebut jari-jari. Kalau di sini bisa kalian lihat ya, jari-jari itu adalah dari titik O ke titik A. Itu disebutnya jari-jari. Atau dari titik O ke titik C. Dari titik O ke titik B. Itu namanya jari-jari yang disingkat dengan R. Jari-jari yang disingkat dengan R. Yang selanjutnya adalah diameter. Diameter atau disingkat juga dengan D. Atau nama lain daripada diameter adalah garis tengah. Yaitu garis lurus yang menghubungkan titik pusat. Coba ini ya. Kalau dari O ke A disebutnya apa? Jari-jari. Dari O ke B disebut juga apa? Jari-jari. Tapi kalau dari A ke B disebut dengan diameter. Jadi kalau dari A ke B ini disebut dengan diameter atau garis tengah. Nah, yang selanjutnya adalah busur ya. Busur lingkaran. Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang pada lengkungan tersebut. Bisa kalian lihat ya? Di sini ada ini A, ini C. Nah, garis lengkungan inilah yang disebut dengan busur. Jadi berdasarkan gambar yang kalian lihat, lengkungan A ke C, ini A ke C, maka disebut dengan busur lingkaran. Nah, yang selanjutnya adalah tali busur. Nah, tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Tali busur tidak melalui titik pusat lingkaran. Jadi dalam lingkaran itu ya ada garis yang lurus. Contoh di sini ya. Kalau dari A ke B ya, yang ini disebutnya apa? Busur. Kalau garis lurus yang ada di lingkaran yang menghubungkan dua titik A ke D ini dinamanya ya, dinamakan tali busur. Kalian bisa tidak membedakan antara busur dan tali busur? Ya. Kalau busur adalah garis lengkung yang ini, kalau tali busur garis lurus yang ada di lingkaran yang ini ke sini. Atau bisa kalian lihat di sini ya. Kalau mungkin A, C ini ada disebutnya busur. Kalau garis lurus yang ada di tengah lingkaran ini namanya tali busur. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah ya, sebelum Ibu memberikan tugas berkelompok kepada kalian, ada tepuk semangat terlebih dahulu ya, supaya kalian semangat. Coba tangannya di atas, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Makasih. Silakan kalian berkelompok. Kalian akan dijadikan 5 kelompok ya. Jadi satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang.
Dan boleh untuk lebih memudahkan ya, kalian bisa dibalikkan ini kursinya, jadi bisa berhadapan-hadapan. Yang ini mungkin maliknya ke sini, yang ini maliknya ke sini, terus yang ini maliknya ke sini, yang itu bisa bawa kursinya mundur. Untuk mempresentasikan hasil diskusi barusan ya, silakan ke depan. Coba kelompok 3, silakan 2 orang ke depan yang mewakili.
Ya. Yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 ini adalah gambarnya seperti ini. Bisa dilihat ke depan? Sama. Ya. Itu adalah gambar nomor 2. Nah, untuk gambar nomor 3 silakan kelompok 3 silakan duduk kembali. Sekarang ke depan dari kelompok 4. Coba ke depan. Najmi sama kelompok 5. Kelompok 5. Najmi sama Nijam. Silakan ke depan. Garis lurus dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Ya, sama tidak? Sama. Jadi yang disebut dengan tali busur pada gambar itu adalah garis lurus A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Coba sekarang nomor 4. Gambarlah sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat tali busur. Bisa boleh jangan busur. Tinggal ini ya contohnya. Jadi tali busur itu adalah garis lurus yang ada di dalam lingkaran. Contoh ini adalah yang menghubungkan titik A dengan titik D disebut dengan tali busur. Terima kasih kelompok 5, kembali ke tempat. Nah, untuk nomor 5, kan nomor 5 itu pertanyaannya adalah sebutkan 5 contoh bentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nomor 1 apa? Uang koin, gaji, jam dinding, piring, roda sepeda, dan cincin. Itu
garis lurus ya. Nomor tiga. Perhatikan ini soalnya ada tiga ini ya. Disebut apakah garis lurus AB pada gambar di bawah ini. Jadi yang ada di dalam lingkaran disebut apa? Nah, yang nomor satu itu bukan lambang lingkaran ya. Contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari yang nomor satu. Yang nomor satu, contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang sudah tadi kalian tulis ya, jawab di lembar kerja tadi. Contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari tadi terakhir.